Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Rizky Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang bertemakan analisis pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah terhadap keputusan pemanfaatan produk gadai emas. Yang pertama, latar belakang. Bank Syariah merupakan lembaga yang kegiatan usahanya adalah menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi antara surplus dan defisit unit. Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi, Bank Syariah juga menawarkan beberapa jasa dalam bidang keuangan, diantaranya gadai, simpan pinjam, dalam rangka memberikan kelancaran pembayaran dan kegiatan bisnis pada umumnya. Salah satu produk Bank Syariah adalah gadai emas yang merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas, fasilitas tanpa imbalan dengan jaminan emas tanpa kewajiban pinjaman, hanya bisa titip sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kajian teori. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan merupakan sebuah tindakan yang didasari perjanjian di mana terjadi kegiatan jasa dan balas jasa atau prestasi dan kontras prestasi yang terpisah oleh unsur waktu. Istilah pembiayaan memiliki arti saya percaya atau menaruh kepercayaan. Pembiayaan memiliki beberapa tujuan atau fungsi utama, antara lain: yang pertama, mencari keuntungan yang bertujuan untuk memperoleh hasil dan pembiayaan yang disalurkan. Kedua, keamanan dan fasilitas yang diberikan harus terjamin sehingga tujuan profitability dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti. Ketiga, membantu usaha nasabah melalui penyediaan dalam bentuk pembiayaan. Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut al-ran, yang secara etimologi berarti tetap atau kekal. Gadai berdasarkan istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Al-ran adalah harta yang dijadikan jaminan utang pinjaman agar bisa dibayarkan dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal atau berhalangan menunaikannya. Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i, Antonio mendefinisikan al-ran yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana. Penyaluran dana dalam pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Pembiayaan gadai emas dalam penelitian ini dinotasikan dengan variabel X, sedangkan tingkat pengetahuan nasabah dinotasikan dengan variabel Y. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis statistik atau hipotesis nol yang bertujuan untuk memeriksa ketidakbenaran sebuah teori yang selanjutnya akan ditolak melalui bukti-bukti yang sah. Adapun alasan dalam menggunakan hipotesis ini karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat-alat statistik. Karakteristik ini sama dengan yang dimiliki hipotesis statistik yang juga menggunakan alat-alat analisis dalam membuktikan dugaan objek-objek yang diteliti. Selanjutnya, jenis dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi. Dapat diperoleh menggunakan kuesioner kepada nasabah yang menggunakan produk gadai emas serta menggunakan analisis data dengan prosedur statistik. Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi
dan membuktikan teori sehingga dapat menjadi barang berharga dalam pengambilan keputusan. Pemrosesan data mentah menjadi informasi yang bermanfaat inilah yang dimaksud dengan analisis kuantitatif. Untuk lokasi penelitian sendiri dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi. Peneliti memilih lokasi tersebut karena tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti. Selanjutnya populasi dan sampel. Yang pertama populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh penelitian untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam satu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan emas, yang menggadaikan emasnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi sebesar 6.418 nasabah aktif. Selanjutnya sampel diketahui populasi dalam penelitian ini sebanyak kurang lebih 500 nasabah perharinya. Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasi yang jumlah sampel ini minimum adalah 30 subjek. Maka penulis mengambil 10% dari jumlah sampel yakni sebanyak 50 nasabah yang dianggap cukup memadai untuk memperoleh data penelitian yang mencerminkan keadaan populasi. Data 50 nasabah dari sampel purposive tersebut dianggap sudah bisa menggambarkan atau menjawab yang menjadi tujuan dan permasalahan penelitian. Selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian ini akan membahas mengenai keputusan nasabah dalam menggunakan produk gadai di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi. Variabel penelitian ini menggunakan variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Maka variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah yang pertama variabel independen. Dalam penelitian ini yang dimaksud variabel independen adalah nilai taksiran emas atau X yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya keputusan nasabah atau Y dalam menggunakan produk gadai di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi. Yang kedua variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan nasabah atau Y yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya nilai taksiran emas atau Y di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi. Selanjutnya jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya. Data primer adalah data yang bersumber dari kuesioner. Data primer ini diperoleh dari responden secara langsung, yakni bagi nasabah yang menggadaikan emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi dengan cara mengisi lembar kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Yang kedua, data sekunder. Data ini bersumber dari data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau literatur, misalnya dokumentasi perusahaan, buku-buku atau pustaka yang berhubungan dengan topik bahasan, jurnal, internet, dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner observasi dan hasil wawancara peneliti dengan narasumber di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi. Kedua, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan, laporan portofolio produk perusahaan, dan data yang dipublikasikan oleh pihak atau instansi yang terkait dan langsung dimanfaatkan oleh peneliti sebagai brosur company profil Bank Mandiri Syariah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, kuesioner atau angket. Kuesioner ini dibagikan kepada nasabah yang menggunakan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi.
dengan memberikan beberapa pertanyaan seputar gadai syariah. Kedua, observasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung di Bank Syariah Mandiri mengenai kegiatan observasi nilai taksiran emas dalam produk gadai syariah. Yang ketiga, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Pencarian data dengan teknik ini dapat dilakukan dengan wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan dengan salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Ngawi. Sekian itu tadi pemaparan hasil penelitian saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.